Halo teman-teman semua, kali ini kita akan membahas tentang benda yang setiap hari bisa jadi kita lihat dan gunakan. Nah, ketika teman-teman lihat, apa yang terlintas di pikiran teman-teman semua? Mari saya akan bantu untuk menjelaskan tentang benda ini. Kita akan membahas tentang tada! Ini ialah sapu. Sapu, benda yang berfungsi membersihkan kotoran dan debu pada lantai ini telah digunakan oleh masyarakat sejak berabad lalu. Dikutip pada buku Asal-Usul Benda-Benda di Sekitar Kita Tempo Dulu yang ditulis oleh Zainuddin HM. Awal mulanya, sapu dibuat dari ranting-ranting pohon. Birch yang disatukan dengan gagang dari batang, pohon as, hazel, atau cisna. Penggunaannya adalah untuk membersihkan gua, ruangan, serta kastil. Dan belum efektif untuk membersihkan lantai. Benda ini dulunya dinamai besom. Sejarah yang tercatat adalah yang diceritakan oleh Guillaume Edelin tentang seorang penyihir yang menaiki sapu terbang. Referensi pertama tentang penyihir yang menaiki sapu terbang juga telah ada sejak tahun 1453. Jauh setelah itu, pada 1797, seorang petani menciptakan sapu berbahan dari sorghum vulgar yang dipersembahkannya untuk sang istri, yang akan membantu membersihkan rumah mereka. Melihat keefektifan alat buatannya, Dickinson dan putranya berhasil menjual ratusan sapu setiap tahun sejak 1800-an. Melihat keberhasilan Dickinson menjual sapu, para petani mulai menanam rumput tersebut untuk dibuat sapu. Pada tahun 1820-an, suatu orde keagamaan bernama Shaker di Manchester, Inggris membuat sapu berbahan lembut yaitu dari rambut jagung yang dikeringkan. Konon inilah muasal sapu sintetis yang banyak diproduksi sekarang ini. Sapu sekilas hanya alat sederhana, tapi jika kita kehilangan benda satu ini seringkali menyulitkan untuk membersihkan ruangan atau sekitar rumah. Sayangnya, waktu penemuan sapu tidak pernah diketahui secara pasti. Asal mula bandel ranting yang diikat pada tongkat telah ada sejak zaman kuno. Benda ini juga dimanfaatkan untuk berbagai bentuk oleh masyarakat di beberapa belahan bumi di dunia. Masyarakat Metis di Kanada punya kesenian tari sapu. Ada pula pengguna sapu oleh para supporter sebagai simbol ejekan terhadap tim tamu dalam pertandingan bisbol. Ketika tim kebanggaan mereka hanya menang berturut-turut dan hanya menyisakan satu pertandingan. Pada masa tersebut, sapu digunakan untuk menyapu abu dan bara api di sekitar perapian. Nah, teman-teman semua, jangan bosan dulu. Kita akan masuk ke jenis-jenis sapu. 1. Sapu lidi. Sapu lidi adalah sejenis sapu yang terbuat dari lidi yang digunakan bisa berasal dari pelepah kelapa atau aren. Sapu lidi merupakan sapu khas Indonesia. Yang kedua, sapu ijo. Teman-teman semua juga pasti udah melihatnya. Sapu yang terbuat dari ijo, udah pasti ya. Kemudian yang ketiga, sapu plastik. Fungsinya sama dengan sapu ijo, yaitu untuk membersihkan lantai dalam rumah dengan permukaan yang relatif rata. Namun, kelebihannya karena terbuat dari material plastik, tentunya sapu ini dapat dicuci dan dibersihkan dengan mudah. Jangan khawatir, saat ini ingin menggunakan sapu plastik, lembaran plastiknya tidak akan rontok seperti sapu ijo. Karena jalinan plastik yang tersusun dengan rapi, sapu ini juga memiliki daya tahan yang lebih lama dibandingkan jenis sapu lainnya. Jadi, meskipun harganya relatif lebih mahal dibandingkan sapu ijo, namun jangka waktu pemakaiannya lebih panjang. Lalu, sapu lantai mana yang lebih baik? Apakah salah satu jenis memiliki fungsi sapu yang lebih baik jika dibandingkan dengan yang lain? Semua hal itu kembali lagi pada kebutuhan, anggaran, dan selera Anda. Nah, sekian pembahasan tentang sapu kali ini ya. Besok kita akan membahas tentang alat-alat yang lain. Ditunggu ya.